anak-anak generasi muda sendiri kan juga lahir dari generasi tua. Ya, itu kan tidak bisa sekarang seperti kita menyalahkan mana lebih dulu telur atau ayam, kan seperti itu. Mau sistemnya apapun, mau sosialisme, mau liberalisme, mau kapitalis, mau teokrasi, mau monarki, apalah namanya gitu ya kan. Jadi tantangannya adalah penegakan hukum, Pak, law enforcement. Ngomong Pancasila, dor. Netizen Indonesia, pemirsa, kita jumpa lagi di konten Bali Blow. Bali bicara, suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia. Pemirsa, tanggal 28 Oktober kita akan kembali merayakan Hari Sumpah Pemuda. Untuk memaknai atau refleksi terhadap momen bersejarah itu, kita akan undang narasumber kita, seorang aktivis muda, lahir di era milenial, seorang lawyer, kemudian dia sedang merintis kebun yang diberi nama Kebun Nusantara. Berikutnya akan kita langsung perkenalkan, dan Mas Yoga, nama lengkapnya nanti dijelaskan, profesinya apa, statusnya apa, silakan. Mas Yoga, selamat datang ya di acara kita. Aku buka maskernya, Pak. Yes, silakan. Begini, untuk clue-nya saya kasih begini dulu. Ada kritik di kalangan tetua kita ya, generasi tua di atas saya, kemudian saya, bahwa generasi muda kita ini merisaukan mereka. Mereka mempertanyakan nilai-nilai nasionalisme yang mereka pahami. Tapi dalam sebuah diskusi dengan beberapa tetua kita itu, saya bilang jangan-jangan kaum yang lahir di tahun 80-90 ini punya cara tersendiri untuk memaknai nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dari sejarah bangsa ini. Mas Yoga, sebelumnya kita ingin penjelasan, perkenalkan dulu nama lengkap siapa, silakan. Oke, terima kasih Pak Putu. Saya dengan Yoga Fitnar Cahyadi. Saya orang lahir besar Denpasar, Pak. Walaupun orang tua, ibu saya dari Karangasem, ayah saya orang dari Jawa, Pak, dari Semarang. Tapi keluarga kami sudah lama di Denpasar, gitu. Kegiatan saya sehari-hari, saya advokat, Pak. Saya advokat, sempat ngajar juga dulu di Undiknas, sempat ngajar Fakultas Hukum. Lalu sekarang sibuk ngurusin kebun, Pak. Kebunnya belum nama, Pak, belum ada namanya. Entah mau nanti dikasih nama apa. Yang penting jalan dulu programnya, Pak. Saya juga aktif di Muhammadiyah, Pak. Saya ketua bidang hukum, pengurus wilayah pemuda Muhammadiyah. Sempat di partai, kemudian keluar? Sempat bantu-bantu aja di partai. Sempat bantu-bantu aja di partai. Biro hukumnya ya? Di biro hukum, salah satu partai. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, nanti sambil jalan kita kan lebih tahu siapa Mas Yoga. Apa tanggapan Anda, komentar Anda atas sorotan generasi tua kita bahwa merisaukan sikap generasi milenial ini terhadap pemahaman kebangsaan mereka? Oke. Kalau saya melihatnya begini, Pak, bahwa setiap era itu kan, setiap zaman ada orangnya gitu. Setiap orang ada zamannya gitu kan. Jadi setiap era itu pasti tentu dengan setiap masalah itu harus dilihat, dikaji, dipahami, diselesaikan dengan cara-cara yang disesuaikan dengan zaman tersebut. Seperti itu. Kita melewati banyak hal ya, misalnya di zaman revolusi 28 Oktober, 17 Agustus, ya kan, lalu ada peristiwa 65, 98, ya, ada 74 juga malari gitu kan, bagaimana peran-peran pemuda di masa-masa itu gitu kan. Terakhir 2008, reformasi. 98 reformasi. Nah, itu kan pasti ada dengan cara-cara yang berbeda, seperti itu. Mungkin
Spiritnya berbeda ya. Iya, spiritnya berbeda. Di masa lalu itu kan kita berbicara soal masalah revolusi fisik gitu ya kan. Ada bagaimana cara menyatukan banyak orang untuk melawan penjajah. Ya kan, kita ingin merdeka. Lalu di era berikutnya kita mempertahankan kemerdekaan. Di era berikutnya kita menguji ideologi kita. Ya kan, apakah ideologi kita ini masih bisa relevan atau tidak? Ternyata masih relevan. Lalu di era berikutnya kita melawan sistem pemerintahan yang mungkin otoritarian. Nah, itu yang di era sekarang mungkin apa yang kita hadapi. Nah, itu kita harus tahu dulu, ya kan? Nah, bagi saya yang kita hadapi hari ini kan adalah tantangannya adalah lack of leadership. Ya, ada lack of leadership. Adanya kesenjangan ekonomi yang besar, yang mungkin juga dulu terjadi sekarang mungkin dalam situasi yang lebih berbeda. Lalu ada masalah bagaimana tata kelola situasi pandemi dan lain sebagainya, sumber daya alam dan lain sebagainya yang bermasalah. Nah, tentu narasi perang seperti yang dilakukan oleh para founding father di awal-awal revolusi dan lain sebagainya mungkin tidak bisa relevan di era sekarang. Gitu. Nah, jika generasi tua menginginkan adalah narasi revolusioner, gaya revolusioner seperti itu, tidak relevan. Seharusnya. Tapi bagaimana membangun intelektualitas? Gitu. Itu tidak terlihat ya. Itu yang mungkin sekarang begini. Anak-anak generasi muda sendiri kan juga lahir dari generasi tua. Ya. Itu kan tidak bisa sekarang seperti kita menyalahkan mana lebih dulu telur atau ayam, kan seperti itu. Nah, kalau bagi saya ya memang harus ada sinergi antara generasi tua dan generasi muda untuk bisa saling komunikasi dan lain sebagainya, untuk kira-kira sama-sama gitu loh. Ya. Sama-sama untuk melakukan sesuatu buat masyarakatnya dengan combine, nggak ada yang bisa dikerjakan sendiri gitu. Mas Yoga, untuk melakukan gagasan-gagasan tadi ini, menurut Mas Yoga, apakah harus masuk sebagai anggota parpol di politik praktis atau di luar parpol, di luar pemerintahan sebagai aktivis, sebagai intelektual pejuang atau bagaimana? Pilihannya yang mana dibutuhkan bangsa ini saat ini? Kalau saya bicara itu lihatnya begini, Pak. Sama seperti dalam Mahabharata, Pak. Ya. Ada orang yang harus berada dalam tubuh Korawa, seperti Adipati Karna. Ada orang yang harus berada dalam di kubunya Pandawa, seperti Kresna. Seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang memang harus ada di sana, harus ada di sini. Ada orang bahkan yang di luar pemerintahan, di luar daripada konflik itu, misalnya seperti Baladewa gitu, kakaknya Kresna, atau Hanoman memilih di luar daripada perang. Ya. Terus saat ini kondisinya sepertinya tidak jalan itu konsep itu. Antara misalnya di pemerintahan dianggap tidak ada lagi kekuatan oposisi kan? Kalau hari ini sistem apapun memang ada yang jalan. jadi apapun itu kan ide, Pak. Ya. Ini semua dalam tataran ide. Ya, idealisasinya seperti idealisasinya ya itu lain hal ya. Tapi kalau ditanya apakah harus ada di partai politik ataukah harus ada di luar partai politik, ya bagi saya semua orang yang ada di partai politik atau tidak di partai politik sama-sama memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat seperti itu. Kendalanya apa? Sebab di parpol kan jelas mereka punya sistem, punya anggaran, punya segala macam. Apakah itu masalah bagi orang yang berjuang di luar parpol, di luar pemerintahan? Di mana akses ke anggaran dana untuk bensin gerakan itu terkendala nggak? Ya, itu solusinya apa? Kalau saya melihat ada banyak faktor ya. Itu kan akhirnya menjadi ke hulu hilirnya korupsi, Pak. Ya kan? Jadi pembiayaan partai politik yang menggunakan dana pribadi itu akhirnya menyebabkan terjadinya korupsi politik yang akhirnya muncul pada saat orang mendapatkan jabatan, kan seperti itu. Jadi ya memang harus ada sistem-sistem yang dibangun oleh pemerintah bagaimana untuk penganggaran partai politik gitu. Agar partai politik itu bisa dikontrol oleh pemerintah dengan baik. Bukan dikontrol ideologinya, tapi dikontrol masalah pendanaan dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, yang lebih detail, ya maksudnya. Ya, sebab memakai anggaran kan. Dari pajak rakyat. Dari pajak rakyat dan segala macam. Tapi anggaran yang hari ini mungkin
belum cukup ya. Tapi tapi di satu sisi ya kita tentu kita lihat skala prioritasnya pemerintah juga kan gitu. Tapi dalam hal ini bagi saya jika ingin berkuasa gitu kan. Ini negara demokrasi, ini amanat undang-undang dasar kan begitu kan. Yang saya seorang konstitusional, saya berpegang pada konstitusi ya. Jika kita ingin masuk ke dalam pemerintahan, berada dalam kekuasaan untuk membuat suatu regulasi gitu, baik di eksekutif maupun legislatif ya, partai politik menjadi salah satu pilihan yang mutlak seperti itu untuk merubah itu dari dalam kan seperti itu. Walaupun dirimu keluar kan? Walaupun saya keluar, karena saya keluar tidak ada masalah, lebih kepada karena kesibukan bisnis gitu kan, ada bisnis yang harus saya lakukan gitu. Oke, kembali ke refleksi atau pemaknaan terhadap peringatan Sumpah Pemuda. Gimana Anda sebagai generasi milenial ya, termasuk ya awal, bagaimana seharusnya beda dengan generasi all generation kita kan, yang dengan cara selalu semangat 45 lah segala macam. Ya. Kalau saya lihat begini, untuk di generasi gini ya, untuk di generasi muda gitu ya, sangat urgent kita paham dulu kenapa sih kita bikin negara itu gitu, kenapa sih kita bikin republik ini apa gitu, dasar-dasarnya apa sih, ada apa yang terjadi sampai republik ini jadi gitu. Tujuan gagasannya apa? Tujuan gagasannya apa? Kenapa kita menginginkan adanya keadilan sosial? Kenapa kita menginginkan adanya persatuan? Kenapa kita menginginkan adanya ini dan itu gitu ya kan? Menurutmu apa? Tentunya karena ada penderitaan yang kita alami bersama, Pak. Ya kan? Dulu kita mengalami penderitaan bersama di bawah karena penjajah, kan seperti itu. Nah, di era sekarang kan adalah di era anak muda sekarang adalah bagaimana caranya kita untuk mencapai itu. Ya kan? Dulu itu belum tercapai, Pak. Merdeka itu kan hanya pintu gerbang, Pak. Ya. Pintu gerbang. Membangun jembatan emas katanya kan. Membangun jembatan emas kan begitu. Dan sekarang enggak sampai-sampai katanya. Bapak yang ngomong bukan saya loh, Pak, gitu kan. Jadi perspektif anak muda silahkan. Ya, dalam artian begini, kemerdekaan itu kan adalah pintu gerbang saja untuk mencapai keadilan sosial, untuk mencapai kemakmuran dan lain sebagainya, adil makmur itulah. Nah, sekarang tugas kita sebenarnya lebih berat gitu loh. Tugas anak-anak muda sekarang itu jauh lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh generasi tua kita. Kita harus mempertahankan itu, kita harus mencapai ide besar, gagasan besar itu. Nah, ide besar dan gagasan besar itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak paham terhadap esensi dari bangsa kita. Itu satu. Cara memahami? Kita harus belajar, Pak. Kita harus melakukan literasi. Kita harus riset kembali baca buku, diskusi, ngobrol. Jadi, banyak hal yang harus hal-hal simpel yang mungkin kadang-kadang dilupakan. Ya, jas merah ya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Lanjut. Lalu selanjutnya kreatif. Terchallenge, membuat challenge pada diri kita sendiri. We have to do something. Apa yang bisa? Apa karya apa yang kita bisa bikin? Disiplin, Pak. Harus disiplin. Ya kan? Gimana kamu melihat kondisi secara makro tingkat kedisiplinan kita? Kan kita bisa lihat dari apa yang terjadi selama pandemi kan? Ada beberapa tulisan yang menyoroti tingkat kedisiplinan bangsa kita itu rendah. Ya. Beda dengan Korea, dengan Jepang, Singapura. Anda bisa terima tingkat kedisiplinan kita awalnya ya, sekarang setelah BRI turun ikut membackup penanganan prokes, saya kira ada caranya seperti itu. Ya, gini Pak, kalau tingkat gitu kedisiplinan kita disoroti. Ya, memang itu satu hal kan gitu ya. Masalah kedisiplinan itu satu hal. Tapi di satu sisi yang lain ya, di negara-negara Eropa lebih parah, Pak. Sesungguhnya. Di negara-negara Eropa seperti Prancis, di Jerman, di Belanda, segala macam, ya mereka demonstrasi, mereka nggak mau pakai masker, Pak. Kalau di sini kan nggak pakai maskernya masih sembunyi-sembunyi, Pak. Waktu kemarin pas pandemi itu gini masih lupa pakai masker, satu yang lebih situasional lah gitu. Tidak ada denda. Ya, di luar, ya denda terjadi juga di Indonesia. Cuman artinya kita sungguhnya lebih tetap saja beberapa generasi tua gregetan. Kalau saya lihat kita itu apakah karena tidak ada wajib militer, tidak
apa terjadi erosi nasionalisme kok sempat. Walaupun banyak yang bilang akhirnya kita tidak lebih jelek dari Brasil, pola prokes kita ini. Tapi itu apa sorotannya ngawur, lebih apa sedikit Ya, stimulus. sebenarnya itu kan adalah frankly to say juga ada keinginan media untuk memframing hal-hal itu sebagai untuk wujud campaign gitu ya kan, untuk orang supaya lebih tertib. Tapi bagi saya ya siapa sih yang siap berada dalam situasi tiba-tiba harus terlockdown, Pak, gitu ya kan? Mungkin kalau kita disuruh bro, kita ini diserang sama Amerika. Ini senjata semua. Ayo Pak, kita siap berangkat gitu. Kita siap perang. Muncul lagi. Kan mungkin seperti itu. Tapi ini kita tiba-tiba kita nggak bisa keluar rumah, harus pakai masker, kehidupan kita berubah. Ya itu tentunya ada shock gitu Suruh ya kan. di rumah dan tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan, tidak ada makanan, Jadi kalau di tidak ada rumah, apa. kalau di rumah dipasok makanan tiap hari, uang tiap hari, tidak apa-apa kan? Artinya. Belum tentu juga, Pak. tentu. Belum tentu juga. Orang di penjara. Kebutuhan ekspresi. Orang di penjara. Kebutuhan untuk ini selalu ada ya. Sekarang kan kita butuh pacaran lah. Kita butuh nonton film ke bioskop gitu ya kan. Kita itu butuh yang- makan di... Jadi masih dalam adaptasi seperti itu. Masih ada dalam adaptasi itu kan Bukan gitu. karena tidak disiplin. Bukan, ya. Jadi kamu masih optimis disiplin tidak disiplin itu kan susah kita pakai apa namanya alat tolak ukurnya apa gitu ya kan. Di negara-negara Eropa juga jauh lebih parah, Pak. Bagaimana mereka tidak mau pakai masker, tidak mau divaksin. Kita ada orang yang tidak mau divaksin di Indonesia. Tidak terlalu banyak. Tapi kan segmented lah, beberapa mungkin karena keyakinan tertentu dan lain sebagainya, itu ya oke lah. Tapi di Eropa ya masyarakat besar yang tidak mau divaksin itu besar, Pak, jumlahnya. Ya. Gitu. Kita kembali ke ini. Apalagi yang pikiranmu tentang dari perspektif anak muda ya ini ya. Pemaknaan terhadap Sumpah Pemuda kan begini. Luar biasa tuh. Saya jadi ingat kolomnya Umar Khayyam yang intinya ya di Tempo ya, dia bilang Sumpah Pemuda itu adalah mahakarya anak bangsa ini. Belum ada karya sehebat itu setelah generasi itu. 45 pun tidak menandingi ya pada generasi pembebas ya. Ya. Nah, jika generasi seterusnya kita ini hanya merawat saja tidak mampu, dia pesimis terhadap bangsa ini. Ketika sudah dibuat landasan oleh pendiri bangsa ini, founding father kita, mereka mampu menyatukan persepsi kebangsaan dari berbagai suku yang lintas itu. Kalau sekarang isu-isu sara ya masih aja kan, kedaerahan, suku, kepentingan agama segala muncul lagi. Ini meresahkan Kak bagi kamu atau suatu hal yang proses? Apakah kok prosesnya panjang sekali? Kapan selesai Gini, gitu? ada dua cara sih untuk melihat itu. Satu, biarkan terbuka. Biarkan itu menjadi diskursus terbuka. Pancasila harga hidup. Tidak perlu dikendalikan, tidak perlu ada moderator, dibiarkan saja sampai bosan. Iya, sampai bosan. Tapi selama itu tidak ada perilaku yang crime gitu ya. Misalnya sampai terjadi pembunuhan atau perkelahian yang massal atau perang dan lain sebagainya. Jadi ya dijaga aja, biarin aja berdebat itu, Pak. Jadi kan ada kekhawatiran beberapa ya orangnya ini. Nanti kalau dibiarkan gini, nanti akan terjadi kohesi sosial akan terganggu, akan ada gesekan Ya, ini. paham kan? saya, paham ala Saya pikiran setuju, itu. sampai bosan aja orang juga akhirnya bosan merespon, mendengar. Oke. Menurut kamu pilihannya yang mana? Gini, makanya saya bilang, makanya yang saya mau jelaskan itu adalah satu, Pancasila itu harga hidup gitu ya kan. Jadi Bukan harga mati ya. Bukan harga mati, biarkan aja dia hidup. Biarkan itu menjadi nilai yang hidup yang berkembang terus-menerus, Pak. Menjadi diskursus publik. Jangan kita dikunci, dia harus begini. jangan dikunci. Nah, di satu sisi yang lain, Pancasila harga mati sekalian. Ngomong Pancasila dor. Pancasila ini relevan dor, tembak aja. Maksudnya pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Mau mana? Tapi ya jelas maunya yang mana. Gitu. Ya kalau yang satu ya udah kita biarkan kita ngobrol. Kan ngono, Pak? Iya. Saya gitu, Pak. Berarti yang dor berarti Filipina kamu. Gaya Filipina tuh yang dor. Dan di sini tidak disetujui agama. Ternyata tidak disetujui kan. Oke. Kita negara demokrasi. Berarti pilihannya harus yang pertama, Pak. Terbuka. Biarkan itu menjadi keakraban publik untuk Karena berbicara. di zaman internet ini tidak mungkin. Kita ditutup. sudah punya KUHP. Intinya itu, kita sudah punya KUHP. Kalau orang sudah melanggar hukum,
tangkap, Jadi tegakkan hukum, selesai. Ramu-ramunya di sana. Rambu-rambunya sudah jelas. Iya. Kalau kita sudah menyerang orang secara pribadi, menyerang SARA dan lain sebagainya, ya tangkap. Tapi kalau kita berbicara pemikiran, apakah masih relevan? Ada kita mau diskusi tentang sosialisme, kapitalisme, liberalisme, Silakan. atau teokrasi misalnya. Silakan, biarkan itu hidup. Berarti kamu meniru negara-negara Eropa, beberapa negara Eropa dan Amerika yang katanya karena tingkat kematangan demokrasinya sudah demikian rupa sehingga tidak ada larangan partai komunis misalnya di sana. Tidak mungkin di sini katanya, tidak mungkin. Kalau dibiarkan wacana Marxis di sini berbahaya. Oke, begini, tentu ada kepentingan politik, yang juga harus dipahami kan gitu kan oleh Kamu negara. sudah siap nggak generasimu untuk wacana terbuka tentang tidak ada larangan ormas yang berbau Marxis? Sekarang begini, saya menganggap bahwa oke, kita tetap ada tap MPR gitu misalnya, kita melarang partai komunis gitu ya kan. Ya. Oke, let's say itu sebagai keputusan politik, sebagai keputusan politik. Masih dalam masih. itu gitu. Tapi diskursus itu kan bisa hidup. Itu berbeda. Itu Ya? berbeda antara intelektualitas dan intelektualitas dan politik adalah dua hal yang berbeda. Ya. Gitu dalam hal ini. Ya. Seperti Iran. Ya. Sama seperti Iran. Teheran rezim Khomeini itu menolak komunisme terang-terangan sejak zaman Ayatullah. Begitupun juga pemikirnya dia seperti Ali Shariati yang tajam sekali mengkritik Karl Marx, mengkritik Das Kapital. Tapi pemikiran itu dipelajari. Sosialismenya. Ya, sosialisme itu tetap dipelajari gitu loh. Bukan tidak dipelajari supaya kita paham ini apa sebagai begitupun Amerika, begitupun Uni Eropa. Artinya kamu sepakat, keputusan politik pasca 65 parpol yang berhaluan komunis dilarang, tapi wacana dialogis tentang ajaran-ajaran Marxis di tingkat akademis menurut tapi masyarakat sudah siap. Kalau begitu kan kita sama saja berarti kita anggap kalau dibuka masyarakat kita itu adalah orang-orang kamu tidak setuju bodoh, itu? Gitu. Jangan menganggap itu sudah beda ya. Saya nggak mau anggap persepsi masyarakat sudah bodoh. terhadap bahwa publik kita sudah dewasa itu berbeda dengan era sebelumnya itu. Saya nggak mau menganggap bangsa kita bangsa inferior, Pak. Ya, bangsa kita bukan bangsa inferior. Kita itu tugas pendidik gitu. Jangan underestimate. Jangan underestimate. Itu harus kita jadikan. Tapi kalau saat itu sudah mulai pada tindakan-tindakan yang crime, yang out of the law, ada hukumnya. Kita punya instrumen pidana, kita punya polisi, jaksa, hakim, kita punya tentara dan lain sebagainya. Artinya juga kuncinya penegakan hukum. Penegakan hukum di sana. Tapi saat ini kan sorotan terhadap hukum yang tajam ke bawah, puntul ke atas tuh gimana itu? Itu kan mengerikan tidak hanya bagi rakyat kecil, juga bagi aktivis-aktivis antar. Jadi begini Pak, mau sistemnya kriminalisasi. Apapun, gini, mau sistemnya apapun, mau sosialisme, mau liberalisme, mau kapitalis, mau teokrasi, mau monarki, apalah namanya gitu ya kan. Jadi tantangannya adalah penegakan hukum Pak, law enforcement. Artinya proses itu tetap tarik-menarik itu tetap terjadi. Tetap aja ada, dan bagaimana penegakan hukum itu ditegakkan dengan cara-cara yang tidak humanis, tidak humanis dan hanya kacamata kuda terhadap peraturan itu, itu yang akhirnya menjadi masalah. Jadi gejala intervensi politik terhadap proses hukum, kemudian intervensi uang, segala itu akan selalu ada ya. Jadi itu yang harus selalu dilawan kan? Itu yang bisa mempengaruhi keputusan hukum kan? Semua kekuasaan itu kan pasti akan dia akan lambat laun, dia pasti akan menjadi, kalau dia terlalu lama atau dia terlalu dibiarkan, dia dikasih cek kosong aja, orang juga pasti akan menjadi tiran, Pak. Gitu, pasti akan jadi diktator gitu ya kan? Saya pengagum Soekarno di satu sisi gitu. Tapi di satu sisi yang lain kita harus mengakui bahwa Soekarno juga adalah seorang tiran. Ya, pemirsa. Dia pengagum Soekarno, baru saja dia memerankan tokoh Soekarno di pentas Teater Bumi
2019 itu. Di Bali Jani ya? Bali Jani. Dia sebagai Bung Karno. Silakan lanjutkan Bung Karno. Ya, saya mengagumi Bung Karno gitu. Tapi kita harus mengakui di beberapa sisi ada kebijakan-kebijakan politik atau sikap-sikap politiknya Bung Karno yang mungkin kurang tepat. Kritik itu kan tidak muncul dari saya. Tidak lantas jika kita mengkritik Soekarno kita dianggap sebagai anti Soekarno. Bung Hatta sendiri pun mengkritik Soekarno kan begitu. Syahrir dan lain sebagainya. Antitesis lah. Ya. Soeharto pun sekalipun seperti itu. Soeharto itu kan diangkat oleh mahasiswa, Pak. Ya kan? Pak pasti lebih tahu bagaimana sejarahnya Soeharto naik gitu pada tahun 67-68 itu. Mahasiswa dan ABRI lah. Mahasiswa dan ABRI. Dia diangkat dan lain sebagainya, dia menjadi presiden. Oke. Jadi makin lama kekuasaan itu berjalan, dia menjadi diktator, kan begitu. Nah, itu harus ada kontrol terhadap kekuasaan. Tidak ada orang yang selamanya baik. Antara lain mengurangi durasi ke pemerintahannya. Mengurangi jabatan. Kalau saya sih 1 kali pemilu aja cukup. Sekarang 2. 1 kali pemilu. Sekarang 2 dan ada wacana 3 kali. Nah, kalau saya setuju 1 kali sih. Tapi masa jabatannya mungkin 7 tahun gitu ya. Oh, ya, 1 jabatan. Prancis 8 tahun. 7 tahun, 8 tahun. Iya.